Saya lihat mungkin ada permainan antara narapidana koruptor dengan para sipir, oknum para sipir. Sehingga apa yang terjadi, kalau kita sidak pagi, apel pagi, mereka ada. Tapi setelah apel pagi, ya setelah sidak itu, masuk kembali ke dalam ruangan masing-masing, disitulah mereka pulang ke rumahnya. Tidur di rumahnya, jadi mereka nggak pernah ada di dalam. Kenapa korupsi di Indonesia itu rasanya tidak pernah hilang atau bisa ditekan seminimal mungkin? Karena problemnya sebenarnya pemerintah tidak punya keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Kenapa saya katakan tidak punya keseriusan? Kita boleh lihat ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu tidak memberi efek jera kepada koruptor, tapi justru memberi privilege. Contoh misalnya, oleh karena itu saya tadi ngomong sama teman dari Amnesty, saya bilang udahlah nggak usah kita terlalu gembar-gembor hukuman mati. Kalau memang pemerintah ini serius, hapuskan itu aturan-aturan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM tentang remisi yang diberikan kepada koruptor. Bayangkan kalau koruptor itu sudah divonis 10 tahun, remisinya setiap tahun diberikan 6 bulan, 8 bulan, dia paling menjalani itu sekitar 2 tahun. Oleh karena bisa pulang lagi ya? Bisa pulang, itu pertama ya. Dan kedua, dulu waktu saya di KPK kita selalu melakukan sidak ya. Sidak di beberapa lembaga pemasyarakatan maupun rutan-rutan. Apa yang terjadi? Ternyata rata-rata narapidana koruptor itu tidak pernah menjalani 100% masa tahanannya. Itu berdasarkan data tuh, riset tuh, Pak? Iya, data karena kita sidak kan. Ya. Jadi modusnya itu begini, mungkin ya dia karena kalau ingkrah, kalau perkaranya sudah ingkrah maka dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ya. Dan itu sudah tidak punya kewenangan KPK di sana, nggak punya kewenangan polisi di sana, nggak punya kewenangan kejaksaan. Yang punya kewenangan adalah Kementerian Hukum. Ya. Yes. Saya lihat mungkin ada permainan antara narapidana koruptor dengan para sipir, oknum para sipir. Sehingga apa yang terjadi, kalau kita sidak pagi, apel pagi, mereka ada. Tapi setelah apel pagi, ya setelah sidak itu, masuk kembali ke dalam ruangan masing-masing, disitulah mereka pulang ke rumahnya. Tidur di rumahnya, jadi mereka nggak pernah ada di dalam. Kapan dia balik? Besok pagi lagi kalau disidak. Jadi kalau Menteri Hukum datang sidak, ya ada. Karena waktu apel ada, 2 kali kan apel itu biasa pagi sama sore. Kalau disidak ada. Jadi bukan cuma weekend nih pulang ke rumahnya? Bukan. Tapi tiap malam tidur di rumah? Iya, banyak kejadian yang begitu.